Shalom saudara. Haleluya, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Untuk bagikan berkat melalui firman Tuhan. Boleh monitornya dinaikin dikit? Monitornya dinaikin dikit. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini, hari saya terakhir bersama-sama dengan saudara. Besok saya kembali lagi ke US. Ya sudah hampir 5 minggu saya ada di sini. Dan minggu lalu saya bersama dengan Pastor Henny, kami ke Bandung dan kami mengadakan KKR. Dahsyat luar biasa Tuhan bekerja. Ya, dan juga kami yang meresmikan, mendoakan para hamba-hamba Tuhan, tim pastoral yang ada di Bandung 2 minggu lalu. Dan saya percaya gereja New Identity Church baik di tempat ini, di Bekasi, di Bogor dan di Bandung akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Saya percaya bahwa kehadiran New Identity Church di Indonesia itu mempersiapkan tuayan-tuayan Tuhan di akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Karena saya mau pulang, saya mau bagi duit. Mau duit? Ih, mata duitan semua. Aduh. $100 bill. Udah senang duluan ya. Siapa yang mau? Wih, siapa di belakang? Ini 1,5 jeti nih. Uang Indonesia kita 1 aja cukup nih. Ada yang mau? Wih, siapa yang mau angkat tangan? Gimana kalau lecek-lecek? Saya buka lagi ya. Siapa yang mau? Mau? Oke, saya lecek-lecek, saya injak-injak. Masih mau? Dasar ini warna hijau, matanya hijau semua. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara sesuatu. Kenapa ini mau? Biar lecek, biar lempeng, biar udah sobek dikit mau. Karena punya nilai, amin saudara. Karena punya nilai loh Bapak Ibu Saudara. Ya, nah demikian juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita bernilai, memiliki nilai, apapun yang menekan kita, apapun yang menjadi beban hidup kita, saya percaya sinar kemuliaan Allah akan tetap ada pada kita dan bersinar di mana-mana. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang the precious life, hidup yang berharga. Haleluya, haleluya. Baik, saudara buka Alkitab saudara. Kita lihat di dalam Mazmur 8. Mazmur 8. Mazmur 8. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 8. Ayat 2. Kita baca dari ayat 2. Oke, tolong ditampilkan ayat-ayatnya. Mazmur 8. Ayat 2 sampai ayat 9. Yuk saya jemput saudara bagi berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Saya membaca ayat 2, saudara ayat 3, demikian kita berbalas-balasan. Demikian firman Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Saudara? Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, mari sama-sama. Burung-burung di udara dan ikan-ikan dalam laut dan apa yang melintasi arus lautan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur yang berbicara tentang kehidupan manusia yang dijadikan Allah sebagai makhluk yang mulia.
manusia lebih dari segala ciptaan Tuhan yang lain. Sebab itu Tuhan mempercayakan semua apa yang dijadikan, diciptakan Tuhan, baik yang ada di udara, yang ada di bumi maupun yang di bawah bumi, semua di bawah kuasa manusia. Untuk apa? Untuk mengelola, untuk mengerjakannya. Dan manusia adalah makhluk yang dijadikan Tuhan, yang diberikan akan hormat dan kemuliaan. Itu mahkotanya Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang Tuhan jadikan itu adalah sesuatu yang sempurna adanya. Sebab itu kita tidak menganut teori evolusi. Yaitu teori di mana ada perubahan bentuk sampai ke sempurna. Tidak. Manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan. Amin saudara. Nah, yang jadi masalah adalah ketika manusia itu mengalami persoalan, masalah, atau keadaan dalam tertekan, seringkali merasa bahwa hidup ini gak bernilai. Apalagi begitu banyak beban hidup yang berkepanjangan, yang tidak pernah putus. Masalah-masalah yang tidak pernah ada jalan keluar. Seringkali setiap orang, anak-anak Tuhan termasuk di dalamnya, merasa bahwa gak bernilai hidupnya. Pertanyaannya, betulkah demikian? Next slide please. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini adalah pernyataan Tuhan kepada Israel. Kapan Tuhan berbicara ini? Yaitu Tuhan berbicara kira-kira 600 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan Tuhan berbicara ini untuk orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan. Mereka hidup sebagai budak. Mereka hidup sebagai pendatang. Mereka hidup di luar apa yang kebiasaan mereka lakukan, beribadah, bebas beribadah. Dan mereka hidup sebagai tawanan. Sebab itu Tuhan berkata, karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Artinya dalam tekanan hidup sebesar apapun, tidak mengurangi nilai hidup kita. Amin. Tidak mengurangi nilai hidup kita. Bahkan di dalam Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Wow. Berharga. Semua orang yang dikasihi Tuhan. Kata berharga itu dalam bahasa aslinya adalah yagar. Yang artinya precious life. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Yes. Tapi masalahnya adalah yang terjadi, kita menilai orang hidup itu memiliki nilai kalau punya penampilan yang baik. Good looking. Punya ini, punya itu, pendidikan tinggi, lahir dari status sosial yang terkenal, ya sebagai keturunan orang-orang berhasil. Mungkin itu yang menjadi penilaian dunia, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang sering kali terjadi. Tetapi satu hal yang pasti adalah di mata Tuhan hidup itu sangat berharga. Dan bukan hanya semasa hidup di dunia ini, tapi juga nanti hidup di kekekalan. Sebab itu kenapa kita diberikan kesempatan hidup sampai 70 tahun. Bahkan kalau kuat 80 tahun. Untuk apa? Mempersiapkan hidup kita di dunia sekarang ini. Untuk apa? Kita ikut membangun. Kita ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itu goal hidup kita, saya beritahu saudara. Makanya hidup ini bukan cuma sekedar yuk cari makan, yuk cari kerjaan, yuk membangun usaha. No. Itu hanya sekedar memelihara hidup selama di bumi. Amin saudara. Kita lahir telanjang mati. Mati apa? Gendong-gendong emas. Gendong harta. Enggak ada. Kita lahir telanjang, mati telanjang. Enggak ada yang kita bawa. Jadi kalau harta yang kita kumpulkan, itu hanya untuk memelihara kehidupan selama di bumi. Mempersiapkan, mewarisi sesuatu yang baik buat anak cucu kita. Amin. Itu tujuannya. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana status hidup kita sebagai anak Allah itu senantiasa kita miliki dan senantiasa menjadi nilai bagi setiap kita. Jadi bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang ada di dalam yang memancar. Amin saudara. Yang kelihatan sementara kita bilang amin.
Yang kelihatan sementara. Tetapi yang di dalam ini loh yang perlu. Ya. Namun lewat dosa, akhirnya membuat manusia itu mengalami downgrade. Dosa membuat manusia semakin tenggelam, semakin tenggelam, semakin tenggelam. Sehingga tidak berharga lagi. Bahkan Alkitab berkata karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali lagi menjadi debu. Tidak bernilai. Akibat dosa Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan. Dan dosa membuat setiap manusia mengalami penderitaan. Dosa bahkan membawa kehancuran dalam hidup. Karena itu Tuhan itu penuh kasih dengan setiap pribadi-pribadi manusia. Tuhan itu penuh kasih kepada setiap manusia. Karena itu dia rela memberikan nyawanya. Nah sekarang apa sih nilai hidup yang kita miliki yang dari Tuhan? Kita harus belajar ini Bapak Ibu Saudara. Next slide please. The price that God gave us. Ini adalah nilai harga yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang pertama adalah redeemed with the blood of Christ. Penebusan oleh darah Yesus. Itu harga yang diberikan oleh Tuhan dari kita. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia mataios. Yang artinya hampa. Hidup yang gak punya nilai. Hidup yang gak punya arti. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Yang pertama, Tuhan itu memberikan nilai kepada kita lewat apa? Penebusan lewat darah Yesus. Darah Yesus lebih mahal dari apapun. Melebihi harta kekayaan yang kita miliki hari ini. Amin saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa menebus dosa dengan harta. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa membayar Tuhan. Menyogok Tuhan. Tuhan dosa saya diampuni ya Tuhan ya. Saya bayar nih Tuhan. Makanya ada banyak orang yang hidupnya korupsi. Yang bisnisnya gak benar. Kalau dia dapat untung. Dia gak pernah datang gereja. Dia titip ke tetangganya. Titip ya. Kasih buat Tuhan. Dia pikir dengan dia titip uang, dia titip persembahan, dosanya diampuni. No way. Saya beritahu saudara. Tidak. Jangan seperti zaman kegelapan gereja di zaman itu. Di Roma orang yang menaruh koin, kling, berarti dosanya diampuni. Tidak demikian kita Bapak Ibu Saudara. Penebusan hanya terjadi lewat darah Yesus. Darah yang lebih mahal dari apapun juga. Next slide. Dikatakan di dalam Matius. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Suke atau nyawa atau breath of life. Itu adalah sesuatu yang penting yang dari Tuhan. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Harta dunia sekalipun tidak bisa membayar nyawa hidup kita. Hidup ini lebih berharga dari apapun, amin. Makanya sayangi hidup ini Bapak Ibu. Jangan bawa ini dalam kehidupan yang sembarangan. Jangan bawa hidup ini dalam kesia-siaan. Tapi lakukan hidup ini penuh dengan hidup yang intim dengan Tuhan. Hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Dan pada demikian kita menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, amin. Itu penting Bapak Ibu. Kita membangun kehidupan yang senantiasa menghargai, menghormati akan Tuhan. Kenapa demikian? Sebab keselamatan yang Yesus gak berikan adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk mengembalikan destiny manusia dalam segambar serupa dengan Allah. Kalau kita gak memiliki kehidupan dalam kekristenan, segambar serupa dengan Allah, saya beritahu saudara, engkau gak pernah ikut memerintah di dalam kerajaan milenium. Kerajaan milenium akan terjadi di bumi. Makanya saya beritahu saudara, kalau seandainya manusia gak jatuh dalam dosa, bumi ini surga buat manusia loh saudara. Wow. Bumi ini surga buat manusia kalau manusia gak jatuh dalam dosa. Ya. Lihat Adam, konsep penciptaan Tuhan. Adam diberikan segala sesuatu untuk dia hidup, betul? Makan buah ini dengan bebas. Wow, emas, permata, apapun yang berharga
Tuhan sudah berikan di bawah sungai Kison dan Pison. Wow. Adam itu memiliki menikmati hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika manusia kehilangan gambarnya Tuhan, kehilangan kemuliaannya Allah, manusia hidup berjuang. Manusia struggle dalam segala hal yang dikerjakannya. Makanya kasih Tuhan datang dalam hidup manusia. Memulihkan keadaan manusia. Untuk apa? Memiliki rupa dan gambar Tuhan. Untuk menikmati selera berkat dan janjinya Tuhan. Itulah makanya Tuhan datang menebus manusia. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, next slide please. Next slide. The price that God give us. The second one, become God's resident on earth. Yang kedua, selain juga dia menebus kita dengan darahnya, menjadikan kita tubuh bait Roh Kudus. Tubuh ini. Tempat di mana kehadiran Allah hadir. Detik engkau menjadi anak Allah, detik engkau mengalami kelahiran kembali, detik engkau mengalami hidup yang dalam pertobatan, lagi di atasmu terbuka ketika engkau keluar dari air baptisan. Dan persis seperti apa yang dialami oleh Yesus, lagi di atas terbuka, burung merpati turun ke atasmu. Roh Kudus sebagai materai tinggal selama-lamanya. Amin saudara, Roh Kudus gak in and out. Kayak hamburger di Amerika in and out. Itu enak burgernya. Enggak seperti itu. Ya, tetap menetap dalam diri seseorang. Sebab itu dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara percaya? Tubuh saudara bait Roh Kudus. Percaya? Percaya? Coba angkat tangan saudara. Betul saudara percaya? Kasih tahu kiri kanan. Tubuhmu bait Roh Kudus. Yes. Udah. Sekali lagi ngomong. Jangan kotorin ya. Amin saudara. Filipi 2:13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah gini saudara, ayat ini powerful loh. Ya, dibilang karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, dia memiliki seperti satu energi yang dahsyat, yang menggerakkan seluruh kemauan kita, yang menggerakkan seluruh apa yang hendak kita kerjakan. Wow. Itu Roh Kudus. Roh Kudus bukan cuma segera tinggal seperti tamu diam. Nggak ngapa-ngapain. Nggak buat apa-apa. No. Roh Kudus itu menginspirasi. Roh Kudus itu memberi semangat. Roh Kudus itu menggerakkan kita. Itu Roh Kudus. Bapak Ibu. Ya. Jadi artinya kehadiran roh dalam hidup seseorang itu adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Bukan sekedar sesuatu yang ada di dalam diri kita. Seperti makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita kemudian diam di dalam perut. Bukan. Tetapi dia sesuatu yang bergerak. Dia sesuatu yang memotivasi kita. Untuk kita lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Yes. Sebab itu, ini peringatan yang saya juga sampaikan lewat wise statement. Next slide. Adalah suatu kehormatan. Menjadi rumah kediaman Allah. Dan tidak ada tanggung jawab yang lebih besar daripada menyadari kehadiran dan menjaga Roh Kudus dalam hidup kita. Yes. Ini satu kehormatan loh. Roh Tuhan itu bisa tinggal dalam diri kita. Roh Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa. Yang memberikan kehidupan kepada segala yang bernafas. Tinggal dalam diri kita. Ini satu kedahsyatan. Kehendaknya menggerakkan perbuatan kita. Kebenarannya mengubahkan pikiran kita. Kasihnya mengendalikan emosi kita. Wah. Jadi perbuatan kita, pikiran kita, emosi kita, semua yang atur nih Roh Tuhan nih. Wah, dahsyat loh saudara. Ya, jadi kalau orang ada di dalam Tuhan yang merasa bahwa sudah sebagai status memiliki anak Allah dan mengalami kelahiran kembali, kegerakan Allah itu bisa dirasakan. Yes, ini yang membuat saya bertobat di masa muda.
Saya merasa udah jadi pengajar di gereja tua. Saya udah jadi ketua youth dengan anggota 400 orang. Saya berpikir, wow, sudah hebat. Kemana-mana, setiap kali ada acara youth, saya khotbah. Bahkan saya disiapkan untuk jadi diaken. Sampai satu kali saya ketemu dengan seseorang, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, kamu udah lahir baru. Wah, yakin banget. Saya bilang, saya udah lahir baru. Kalau engkau lahir baru, engkau tahu di mana roh Allah itu hidup dalam dirimu. Oh iya, ada Roh Kudus dalam diri saya. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Apa yang kamu rasa? Manifestasi apa yang kamu rasa? Kegerakan roh apa yang kamu rasa dari Roh Kudus dalam dirimu? Sehingga kamu sadar ada Roh Kudus dalam dirimu. Saya nggak bisa jawab. Nggak bisa saya jawab. Di mana Roh Kudus? Apa di dompet? Apa di mana? Saya nggak nemuin. Saudara tahu, saya yang merasa diri bahwa sudah dipakai Tuhan. Tapi saya nggak tahu Roh Kudus kehadirannya, saya nggak tahu ada di mana. Dan saya nggak pernah merasakan. Akhirnya malam itu saya pulang, saya nangis sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Detik itu saya mulai punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Lewat kebenaran rohnya. Detik itu Bapak Ibu. Ya, jadi artinya sejak itu saya mengalami encounter with God. Saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Di situ mengubah seluruh masa depan dan destiny hidup saya. Sampai hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga banyak kuasa, banyak mujizat Tuhan yang terjadi. Lewat apa yang kami kerjakan, saya bersama dengan Pastor Henny. Apa yang kami lakukan semua diurapi, diberkati Tuhan. Karena itu belajar ketika Tuhan ada di dalam diri kita. Dan Tuhan menguasai setiap kita. Jangan pernah mendukakan, apalagi memadamkan api Roh Kudus itu. Buat orang yang takut Tuhan adalah mendukakan dan memadamkan. Buat orang yang tidak takut Tuhan menghujat Roh Kudus. Jangan sampai terjadi pengulangan nih. Pengulangan perjanjian lama terus perjanjian baru. Perjanjian lama. Ahli-ahli Taurat, imam-imam menolak Yesus. Menolak Tuhan hadir dalam hidup mereka. Mereka menjalankan ibadahnya sekedar ritual. Bukan sesuatu yang hidup dalam diri mereka. Bahkan ketika Yesus hadir, mereka menolak Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Jangan juga terjadi seperti sekarang juga. Ingat, saya beritahu saudara, Roh Kudus itu adalah Jesus without limit. Yesus tanpa membatasi dirinya. Karena apa? Waktu dia bilang, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Parakletos, yang artinya satu pribadi yang sejajar dengan dia. Satu pribadi yang setara dengan dia. Wow. Yes. Itu hadir dalam setiap kita. Makanya penting bagi kita, orang-orang Kristen jangan mengabaikan Roh Kudus. Kalau dulu orang-orang zaman perjanjian lama, ahli Taurat, orang Farisi menolak Yesus dan imam-imam. Sekarang jangan kita juga menolak Roh Kudus dan karyanya. Itu penting Bapak Ibu. Karena itu sadari tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Tempat kediaman Roh Allah hadir. Yang ketiga sekarang, yang ketiga. Okay, next slide please. Penilaian apa yang Tuhan berikan, harga apa yang Tuhan berikan. Yaitu give his plan. Tuhan memberikan rencananya. Waduh, luar biasa. Setiap kita yang lahir, kita dididik oleh orang tua kita untuk apa? Untuk kita bisa berjalan sendiri. Untuk kita bisa hidup sendiri. Untuk kita memiliki rencana hidup sendiri. Yes, semua orang seperti itu. Makanya kita disekolahin. Apa tujuan sekolah? Supaya kamu nanti kan dewasa, kamu nanti hidup berdiri sendiri. Dengan hidupmu, itu rencana manusia. Tapi Tuhan enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, dia memberikan rencananya bagi kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan, detik kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang mengubah seluruh destiny hidup kita. Yang mengubah seluruh rancangan hidup kita. Mengubah semua agenda hidup kita. Yes. Saya sejak muda gak kenal Tuhan dengan benar. Walaupun melayani Tuhan. Dari umur 17 tahun saya udah ngajar sekolah minggu. Aktif luar biasa saya dengan Tuhan. Tapi sampai akhirnya saya ambil kuliah pun. Saya gak tanya Tuhan.
Di zaman itu orang jadi akuntan itu hebat. Saya ambil sekolah ekonomi akuntansi. Saya pikir hebat. Begitu saya udah bekerja, begitu saya udah menjadi seorang yang menjadi orang yang memegang manajemen di satu bank besar, ikut membantu middle management. Di situ Tuhan bicara sama saya, destinimu bukan itu. Wow. Destinimu itu adalah layani aku, layani pekerjaanku. Akhirnya sambil kuliah lagi teologi. Bapak Ibu, coba kali dari dulu aja. Saya udah sekolah itu, saya udah ngerti itu. Waduh, mungkin hari ini different story. Different story Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya, ada kehidupan ilahi, ada kodrat yang baru yang membawa kita di dalam kebenaran dan kemenangannya. Karena itu ayat di bawah dikatakan hidup dalam kodrat ilahi, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mimpi Tuhan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan jauh lebih exceeding abundant dari semua rencana hidup kita. Lebih dari semua mimpi-mimpi kita. Lebih dari semua angan-angan kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Makanya ayat ini dikatakan apa yang tidak pernah dilihat dengan mata. Apa yang tidak pernah didengar telinga. Dan apa yang tidak timbul di dalam hati. Itu yang Allah sediakan. Amin. Itu kan menjadi bagian yang kekal bagi setiap kita. Anak-anak Allah yang hidup sampai hari ini. Wow. Sesuatu yang dahsyat loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebab Tuhan itu menganugerahkan janji-janji yang berharga. Dan yang sangat besar. Makanya gak usah iri. Kalau yang satu dipercaya ini, yang satu dipercaya ini, yang satu dipercaya ini. Masing-masing kita udah ada jatah, amin. Masing-masing kita sudah ada yang ditentukan oleh Tuhan. Nggak perlu iri satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya nggak iri. Mau pendeta-pendeta yang gerejanya gede-gede, saya nggak iri. Saya nggak iri. Bahkan saya doa sama Tuhan, Tuhan jangan kasih saya gereja 5.000 orang. Jangan. Kalau saya dikasih gereja 5.000 orang, yang masuk surga cuma 500 orang. Saya gak mau. Mendingan Tuhan kasih saya gereja 500 orang. Tapi semuanya masuk surga. Amin saudara. Itu yang saya mau. Ngapain kerja capek-capek gak ada hasil. Betul saudara. Ya gak mau saya seperti itu. Ya, nah jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Waktu kita hidup. Diberikan rancangannya Tuhan. Maka kita mulai masuk satu pengalaman yang baru. Pengalaman apa saudara? Yaitu pengalaman dunia ajaibnya Roh Kudus. Wow. Kita mulai berjalan dalam kekuatannya Tuhan. Kita mulai berjalan dalam hikmatnya Tuhan. Kita mulai berjalan dalam segala janji-janjinya Tuhan. Amin saudara. Dunia ajaib Roh Kudus itu lebih dari segalanya. Yes. Bayangin saudara. Kalau orang AIDS aja bisa sembuh. Kok dokternya gak bisa sembuhin AIDS. Saya doain seorang yang AIDS dari other state. Dia gak kenal saya gak kenal dia. Tapi dia dengar dari orang lain. Dia telepon saya, Bapak pendeta Diki. Ya saya pendeta Diki. Dan dia bilang, Pak doain saya dong. Saya kena mengidap penyakit AIDS. Ya karena gitulah. Hidup Adam and Steve. Ya. Bukan Adam dan Eve. Adam and Steve dia hidup. Ya, saya bilang, oke you datang ke California. Ketemu sama saya, berapa minggu kemudian dia datang. Saya doain, saya beritahu saudara. Orang itu mengalami ikatan yang sangat kuat. Oleh kekuatan yang namanya AIDS. Itu ikatan dosa Bapak Ibu Saudara. Saya doain pelepasan 4 jam kira-kira. Ya karena dia kerja restoran. Dia baru selesai jam 10 malam. Saya mulai layani di jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Kuling-kuling saya doain Tuhan. Dan saya bilang kamu harus mengalami mati bagi dosa kamu. Kamu harus bangkit dari hidup kamu. Dan kemudian saya konseling. Dan kemudian saya baptis. Keluar dari air baptisan. Dia sembuh dari AIDS. Dia sembuh dari segala penyakit dan dosa-dosanya. Wow. Bapak Ibu, siapa yang bisa kerjain itu? Dokter aja gak bisa. Wow. Ada lagi orang sakit lupus. Lupus, orang tahu gak sakit lupus itu apa? Lupus itu penyakit yang lebih gawat dari kanker. Penyakit itu menghancurkan semua organ-organ tubuh. Sudah divonis sama dokter. Besok suaminya dikasih tahu, besok bapak beli ya, peti mati ya.
Suaminya telepon saya, Pak Diki, saya dibilang suruh beli peti mati. Buat siapa Pak? Buat istri saya. Istri sakit lupus. Saya bilang, no, berhenti, jangan cari. Jangan cari peti mati. Saya bilang, saya datang dulu sama istri saya. Saya datang ke rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Wah, lumpuh gak bisa bergerak. Tapi saya layani sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Dia dilawatin oleh Roh Kudus. Dia mengalami pengurapan Tuhan. Dan besok paginya dokter berkata dia boleh pulang. Dan sembuh dari sakit lupusnya. Wow, luar biasa. Dokter aja nyerah. Saya beritahu saudara, itu dunia ajaib Roh Kudus. Amin. Itu dunia ajaib Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi artinya ketika kita menjadi rumah Roh Kudus, percayalah ada kedahsyatan Tuhan yang akan bekerja dalam dirimu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, di sekolahmu, di kuliahmu, di usahamu. Amin. Itu akan terjadi semuanya Bapak Ibu. Oke, yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu Saudara. Next slide please. Stay forever. Ya, Tuhan itu menyertai kita selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Yes. Jadi jangan pernah khawatir dengan situasi keadaan. Jangan pernah takut dengan masalah yang kita hadapi. Ya, semua itu memang datang lewat apa yang kita dengar. Semua itu datang lewat apa yang kita lihat. Tapi saya beritahu saudara, kalau engkau anak-anak Allah, seharusnya engkau unconditional. Engkau akan terpengaruh dengan dunia. Engkau akan terpengaruh dengan keadaan. Karena kita tahu, Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya datang keselamatanku. Amin saudara. Dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, percayalah pemeliharaan Allah akan sempurna bagi setiap kita yang memimpin dan menopang hidup kita. Itu pasti terjadi Bapak Ibu. Sebab itu dalam Yesaya dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya di prinsip Allah kasihnya. Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wow. Saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, bahwa Allah kita itu Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Ya, orang boleh meninggalkan hidup kita. Teman-teman boleh meninggalkan hidup kita. Siapapun boleh meninggalkan hidup kita. Tapi sekali lagi, Allah tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dia akan terus selama-lamanya memimpin kita, menyertai kita, menopang, menolong hidup kita. Makanya saya beritahu saudara, kalau ada masalah jangan nangis. Ibu-ibu, saya senang kalau lagi ngomong begini nih. Perempuan itu ya Bapak Ibu salah aneh kalau menurut saya. Ya. Aneh bener, aneh. Ya. Gak kenapa-napa. Kenapa mah? Gak apa-apa. Tapi kok nangis? Itu perempuan aneh. Makanya jadi makhluk perempuan itu aneh banget pokoknya. Kita laki-laki, begitu mau pergi udah sebentar udah beres. Perempuan, wah dari rumah, di mobil, di tempat. Perempuan itu paling hebat loh. Laki gak berani loh. Apa yang udah taruh di dalam diri kita gak berani dirubah. Perempuan berani. Dia cukur semua habis. Dia gambar semuanya dia. Mau naik, mau turun, mau kayak uluk-uluk. Itu perempuan aneh. Jangan bilang istri gue ya. Enggak, istri gue biasa aja. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk itu ada dua hal. Waktu sudah habis, terusin dikit ya. Boleh gak terusin dikit? Oke. Waktu sudah habis nih. Ada dua hal. Oke. Yang pertama adalah kita harus menjaga hidup yang bernilai ini. Dengan cara bagaimana? Yaitu kita menjaga integritas hidup. Integriti hidup itu penting Bapak Ibu. Kita harus jaga dalam hidup kita. Next slide please. Next slide. Ya, a precious life will appear. Ya, hidup yang berharga akan nampak dalam hidup kita. The first one, live in God integrity. Kita harus tinggal hidup di dalam integritasnya Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Di dalam King James Version dikatakan, the righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him.
Orang yang hidup benar, berjalan dalam kebenaran, dalam integritas, maka anak-anaknya diberkati setelah dia. Integritas itu adalah kehidupan yang gak pernah berubah. Perkataan, perasaan, dan apa yang ditindaki. Tidak hipokrit. Hidup gak pernah berpura-pura. Hidup apa adanya. Apa yang Tuhan mau kerjakan, dia kerjakan. Apa yang Tuhan mau ngomong, dia omongin. Apa yang ada di perasaannya, dia kerjain. Itu integritas. Kalau saudara mau contoh integritas yang benar dalam hidup adalah apa yang kau lakukan. Apa yang kau lakukan di dunia banyak orang, kau lakukan di dunia tidak ada orang. Termasuk apa yang tidak kau lakukan di dunia banyak orang, tidak kau lakukan di dunia sendiri. Amin. Ngerti enggak? Kalau bingung pegangan kursi dulu. Jadi hidup ini enggak beda antara di orang banyak dengan di orang sedikit. Atau enggak ada orang lain. Hidup kudus di luar, hidup kudus di dalam. Amin saudara. Tidak melakukan dosa di orang banyak, tidak melakukan dosa di kesendirian. Amin saudara. Itu integritas. Itu yang pertama. Ya, yang kedua. Next slide please. Lewat lagi, satu lagi. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah untuk kita menjaga kehidupan yang tetap bernilai. The second adalah live with a burning spirit. Hidup yang selalu dipenuhi dengan roh yang menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajiananmu atau kesungguhanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala atau bersemangat atau mendidih. Dan layanilah Tuhan atau mengabdi atau memperhambakan diri kepada Tuhan. Itu yang kedua. Biar Roh Kudus terus menyala-nyala. Makanya hidup ini bukan cuma sekedar cari uang. Tapi belajar punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Belajar punya keintiman dengan Tuhan. Itu adalah precious time yang kau harus miliki. Yes. Ya, bukan ke gereja begini. Semua orang ke gereja begini. Kelihatan kayak malaikat. Kasih tahu saudara. Lu kayak malaikat lu. Kasih tahu dulu kiri kanan saudara. Lu kayak malaikat lu. Ya, tapi di luar Tuhan kayak malaikat enggak? Yes, kita harus buktikan. Kita harus bisa memberikan manifestasi yang seperti itu. Lewat apa? Roh yang terus menyala-nyala. Roh yang terus memimpin kita. Roh yang terus membawa kita di dalam kemenangan. Makanya orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang gak mudah kesinggung. Gak mudah marah. Enggak iri hati, tidak cemburu, tidak berpikir yang negatif, tidak punya prasangka atau duga-dugaan yang salah, tidak mau untung sendiri, tidak egois, dan tidak masa bodoh dengan orang, atau hidupnya moody. Kalau gue lagi senang kelihatan, kalau enggak senang kelihatan. Yes, karena itu penting hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan melakukan kehendak-kehendak Allah. Sehingga lewat hidupnya nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Allah dilebarkan. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Api Tuhan terus menyala-nyala dalam dirinya. Dan garam dan terang Tuhan ada di mana-mana. Ketika dia hadir, dia akan membawa kemuliaan Allah hadir. Setiap orang yang berjumpa dia akan mengalami, merasakan lawatan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita lagi ngobrol sama orang. Orang-orang lagi pada ngobrol nih. Kita datang. Mereka berhenti ngomong. Atau mereka, sorry ya, udah ya, bye. Ninggalin kita. Itu gak benar yang begitu. Amin saudara. Justru seharusnya hidup kita dinanti-nantikan oleh banyak orang. Amin saudara. Karena apa? Kita membawa hadirat Tuhan. Kita membawa hidupnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itulah hidup yang bernilai. Itu hidup yang berharga. Amin saudara. Saudara mau memiliki hidup yang bernilai? Saudara mau menghidupi nilai Tuhan dalam hidup saudara? Amin. Berapa banyak mau hidup yang bernilai di hadapan Tuhan? Haleluya. Kita beri kemuliaan yang berbuat nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya undang pemusik. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Baik, saya udah mengundang Pastor Henny. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya.